Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkifli Nasir. Ingin menjelaskan materi pajak penghasilan pasal 25 dan pajak penghasilan pasal 26. Cara perhitungan pajak penghasilan pasal 25. Besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 dalam tahun berjalan dihitung dengan berdasarkan pajak penghasilan terutang sesuai dengan SPT tahunan. Tahun sebelumnya dikurangi dengan kredit pajak penghasilan pasal 21, 22, 23, dan 24 dibagi dengan 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Adapun yang dimaksud kredit pajak penghasilan yang dipotong dalam pasal-pasal di atas adalah sebagai berikut. Pasal 21 bagi yang memiliki NPWP pembayaran kredit pajak sesuai dengan tarif pasal 17 ayat 1 dan tambahan 20% bagi yang tidak memiliki NPWP. Pajak penghasilan pasal 22 pemungutan sebesar 100% bagi yang tidak memiliki NPWP. Pajak penghasilan pasal 23 potongan besar 15% berdasarkan dividen, bunga, royalti, dan hadiah potongan 2% berdasarkan sewa, imbalan, jasa, serta penghasilan lain. Pasal PPh pasal 24 pajak penghasilan yang dibayarkan di luar negeri dan dikreditkan sesuai ketentuan dalam pasal 24. Kebijakan mengenai tarif pajak penghasilan pasal 25. Secara garis besar, penentuan tarif pajak penghasilan pasal 25 dibagi menjadi 3 kriteria. 1. Wajib pajak kategori orang pribadi, pengusaha tertentu OPPT. Wajib pajak OPPT adalah siapa saja yang menjalankan usaha penjualan barang grosir ataupun eceran dan usaha jasa dengan suatu tempat usaha atau lebih. Bagi OPPT akan dikenakan PPh pasal 25 sebesar 0,75% dikali omset bulanan pada tiap-tiap tempat usaha. 2. Wajib pajak kategori orang pribadi. Selain pengusaha tertentu OPSPT, wajib pajak OPSPT adalah karyawan atau pekerja bebas yang tidak memiliki usaha sendiri. Bagi yang masuk dalam kategori OPSPT akan dikenakan penghasilan kena pajak atau PKP dikali tarif pada Undang-Undang PPh pasal 17 ayat 1 huruf A. Tarif PPh 17 ayat 1 huruf A UUD PPh adalah sebagai berikut. 50 juta sama dengan 5%, 50 juta sampai 250 juta sama dengan 15%, 250 juta sampai dengan 500 juta, 25%, 500 juta, dan 30%. 3. Wajib pajak badan. Untuk WP badan, tarif yang dikenakan adalah PKP dikali 25% tarif pasal 17 ayat 1 Undang-Undang PPh seperti yang dijelaskan di atas dan pasal 31 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Selanjutnya, tata cara penyetoran pajak penghasilan pasal 25. Angsuran tersebut harus dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 15 pada bulan berikutnya setelah bulan jatuh tempo. Misalnya, untuk pembayaran pajak bulan Februari 2015, angsuran PPh pasal 25 harus dibayar
maksimal tanggal 15 Maret 2015. Jika ternyata waktu penyetoran tersebut bertepatan pada hari libur nasional, wajib pajak bisa menyetorkan pada hari kerja berikutnya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1847 PMK 03 2007 dan kemudian diubah dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 PMK 03 2010. Persyaratan dalam membayar angsuran pajak PPh pasal 25 adalah penyetor wajib membawa surat setoran pajak atau SPP ataupun dokumen sejenisnya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 22 PJ 2008 yang dibuktikan pada 21 Mei 2008 yang lalu. Tata cara pelaporan pajak penghasilan pasal 25. Setelah melakukan pembayaran, wajib pajak juga harus melapor ke kantor pelayanan pajak. Pelaporan dilakukan paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya. Melaporkan ke kantor pelayanan pajak juga bisa ditentukan pada hari kerja berikutnya apabila waktu pelaporan tersebut bersamaan dengan hari libur nasional. Selanjutnya tata cara perhitungan pajak penghasilan pasal 26. PPh pasal 26 mengatur kebijakan mengenai pajak yang berhubungan dengan wajib pajak luar negeri. Badan usaha apapun di Indonesia yang melakukan transaksi pembayaran beserta gaji, bunga, dividen, royalti, dan sejenisnya kepada wajib pajak luar negeri diwajibkan untuk membayar PPh pasal 26 atas transaksi tersebut. Menurut ketentuan PPh pasal 26, tarif umum yang dikenakan adalah 20% dan bisa berubah jika wajib pajak mengikuti tax treaty atau Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda atau P3B. Ada pengecualian mengenai PPh yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia, yaitu tidak berlaku untuk yang bukan BUT di Indonesia. Ilustrasi kasus pertama, PT ABC memiliki perwakilan di luar negeri dan mengasuransikan bangunan bertingkat ke perusahaan asuransi di luar negeri dengan membayar jumlah premi pada tahun 1995 sebesar 1 miliar. Dengan demikian, perhitungan PPh pasal 26-nya adalah sebagai berikut. Perkiraan penghasilan yaitu sama dengan 50% dikali 1 miliar sama dengan 500 juta. PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali 500 juta sama dengan 100 juta. Dalam kurung 10% dikali 1 miliar. Sering kali untuk memudahkan proses PT ABC bisa saja ikut durasi melalui perusahaan yang ada di Indonesia, misalnya PT XYZ, dengan membayar jumlah premi yang sama sebesar 1 miliar. PT XYZ mengikutkan reasuransi perusahaan tersebut ke perusahaan asuransi di luar negeri, misalnya PT KLM, dengan membayar premi sebesar 500 juta, maka ketentuan PPh pasal 26-nya adalah perkiraan penghasilan neto sama dengan 10% dikali 500 juta sama dengan 50 juta. PPh pasal 26 PT ABC sama dengan 20% dikali 50 juta sama dengan 10 juta dalam kurun 2% dikali 500 juta. Tata cara pelaporan dan penyetoran pajak penghasilan pasal 26.
Penyetoran. Menyetor pajak penghasilan pasal 26 dengan menggunakan nama wajib pajak luar negeri yang menjual atau mengalihkan harta paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya transaksi ke kas negara melalui kantor pos atau bank yang ditunjukkan oleh Menteri Keuangan. Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertetapan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka saat penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Penyetoran pajak penghasilan dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak. Sekian dan terima kasih. Itulah tadi materi yang saya bawakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi wa taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.